Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas cara membersihkan pikiran negatif yang ada di pikiran kita sendiri. Oke, yang paling penting kita harus tahu itu akar-akar atau penyebab-penyebab pikiran negatif itu datang, hadir pada diri kita sendiri. Yang pertama, selalu mempunyai pandangan negatif dan menyaring hal-hal yang negatif gitu. Contohnya terjadi sebuah peristiwa atau terdengar sebuah berita. Nah, yang disaring itu yang negatifnya gitu. Berita ada permainan sepak bola contohnya. Atau terdengar berita, teman kita jadian pacaran aja lah. Kita ambil ke yang lebih dekat. Wah, yang biasanya orang yang berpandangan negatif, dia akan berpikir, wah pacaran, itu mendekati zina. Wah, jangan-jangan mereka udah melakukan itu. Nah, seperti itulah pandangan yang negatif. Bisa jadi orang yang, biasanya kalau orang yang mempunyai pandangan positif, dia akan berpikir seperti ini, oh pacaran. Wah, pasti mereka sedang berbunga-bunga sekarang, dilanda cinta. Nah, sama halnya dengan kata para pujangga, hidup tanpa cinta itu bagaikan taman tanpa bunga. Itu teman aku udah mendapatkan bunganya di taman gitu. Itu yang positif, akhirnya tenang, adem, damai. Beda dengan yang negatif. Orang yang mempunyai pandangan negatif selalu mempunyai pandangan yang buruk terhadap suatu peristiwa yang seharusnya tidak perlu dia kaji, yang seharusnya tidak perlu dia pikir gitu. Sama halnya dengan pacaran tadi, yang dia pikir yang negatifnya. Nah, hasilnya itu tadi, akhirnya terlontarlah keluar, jangan-jangan gitu. Nah, contohnya dia melontarkan, jangan-jangan mereka udah melakukan hal yang tidak terdengarlah oleh temannya, ini berantem jadinya, itu kan. Nah, selalu menyaring yang negatif saja. Nah, ini harus kita alih ke positif. Kita saringlah hal-hal yang positif, apapun yang terjadi terhadap diri kita gitu, maupun terhadap peristiwa apapun itu, saringlah yang positifnya. Itulah, di saat kita menyaring itu, kita akan menanamkan sebuah benih di diri kita. Benih itu akan menjadi besar, akan menjadi pohon, dan itu akan ada buahnya. Buahnya itulah perangai kelakuan kita gitu. Kalau yang kita tanamkan itu negatif, yang berbuah mustahil positif. Ibaratkan kita tanam padi nih kan, mustahil ilalang yang tumbuh, pasti padi yang tumbuh. Kita tanam ilalang nih, gak mungkin pinang yang tumbuh, jauh kali jangkauannya. Gitulah kira-kira. Nah, selanjutnya yang kedua, selalu memandang hitam putih kehidupan. Biasanya selalu punya pandangan baik, kalau gak baik pasti buruk, itu saja. Nah, ini akar-akar penyebab pikiran negatif itu. Selalu mengklaim, wah peristiwa, wah terjadi kayak gini nih di diri aku sendiri nih contohnya. Oh, pasti gak baik lah nih. Bisa jadi kan ada abu-abu. Tuhan itu kan maha adil. Ada baik, ada buruk, ada juga abu-abu. Nah, penyebab pandangan negatif ini, hitam putih ini, baik atau buruk gitu. Ini haram atau halal nih, dia gak membacakan peta situasi dan kondisi gitu. Jadi selalu mempunyai
pandangan yang negatif. Selanjutnya, yang ketiga, cuma karena satu peristiwa, satu mindset, atau satu pemikiran negatif. Jadi satu pikiran negatif ini mewakili seluruh hal-hal positif yang telah dia lakukan gitu. Contohnya gini, dia sudah menjadi manusia yang baik, tiba-tiba datang sebuah berita. Ya, setiap kita kan ada setannya kan. Setiap lahir anak Adam, lahir pula anak setan. Nah, terdengar pula kan setan yang membisik dalam kalbu manusia. Lakukanlah hal negatif itu. Itu kan tugasnya setan untuk membujuk manusia. Nah, dia berfokus ke yang bisikan setan itu. Wah, kok masih ada setan yang mau berani mengganggu aku, kan aku udah baik, kan aku udah gini. Nah, berarti gak diterima dong ibadah aku selama ini. Akhirnya dia mengklaim dirinya, wah gak baik lah aku ini gitu. Karena satu hal yang belum pastinya terjadi, dan itu cuma pemikirannya sendiri, mewakili semuanya. Nah, cara mengatasi pikiran yang seperti ini, negatif yang seperti ini, katakan ke diri sendiri, ini kan biasa, manusiawi. Manusia itu tidak luput dari kata khilaf, lupa. Dan mudah pula dibujuk rayu setan gitu. Oh biasa, setan itu kan memang itu tugasnya. Kita kan hambanya Allah. Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan kita harus mengkontrol yang baik ini. Jangan berfokus terhadap bisikan-bisikan setan yang terkutuk itu. Kita berfokus kepada yang baik. Contohnya kita beribadah, sholat 5 waktu sehari semalam, kita berfokus bagaimana caranya khusyuk kita sholat. Kita berfokus ke yang positifnya. Dengan cara kita berfokus kepada yang positif, terlupakanlah yang negatif itu. Yang keempat, selalu memikirkan yang terburuk, baik di kehidupannya di masa yang akan datang maupun merasa hina terhadap dirinya sendiri gitu. Selalu memikirkan yang terburuk. Contoh gini, wah nanti hidup aku di masa yang akan datang bisa jadi seperti ini. Akhirnya kita selalu dihantui oleh rasa takut, bayangan-bayangan rasa kekhawatiran. Itulah neraka dunia. Takut dengan yang belum terjadi. Selalu memikirkan buruk. Bahkan saking buruknya dia menghina dirinya sendiri. Wah, apalah aku ini, tidak ada gunanya. Masa karena bujuk rayu setan saja aku bisa goyah gitu. Nah, orang yang seperti ini selalu berpandangan negatif. Yang dia pandang itu negatifnya saja. Dia lupa yang telah dia lakukan. Kan dia sudah sholat 5 waktu sehari semalam. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang membuat orang lain termotivasi dengan apa yang dia lakukan gitu. Dia berhasil mengelola sebuah perusahaan contohnya. Dia berfokus ke yang negatif. Seharusnya dia berfokus ke yang positif. Dia berhasil mengelola ini dan itu adalah prestasinya. Seharusnya seperti itu agar dia bisa maju. Jadi ini diganti ke yang positif. Pikirkan yang positifnya, rasakan indahnya. Awalnya kita mempunyai pikiran negatif, kita ganti ke yang positif gitu.
Apa pikiran kita negatif? Biasanya kita hanya berpikir peristiwa yang negatif saja. Kita alih apa peristiwa positif kita gitu. Contohnya itu tadi, kita bisa mengelola perusahaan besar contohnya. Kita fokus ke sana. Atau kita sholat 5 waktu sehari semalam tidak ada tinggalnya, kita fokus ke sana. Nah, rasakan nikmatnya, indahnya itu. Rasakan sebuah benih yang kita tanam, benih positif yang kita tanam itu, dia akan berbuah. Buah itu apa? Dia akan terkeluar sendirinya terhadap diri sendiri dengan benih-benih yang positif yang dia tanam. Nah, yang kelima, salah memahami. Salah memahami apa yang dia bisa kontrol gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya kita bisa kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Saya kasih contoh. Kita bisa mengkontrol untuk minum, tapi kita tidak bisa mengkontrol untuk menghilangkan rasa haus. Contohnya gini, kita ambil gelas nih. Ambil gelas, isi minum dulu ya. Air itu kita cuman bisa mengkontrolnya sampai di kerongkongan untuk masuk ke dalam perut. Untuk menghilangkan rasa haus itu di luar kontrol kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akar-akar penyebab pandangan negatif ini salah memahami bahwasanya ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kontrol. Begitupun juga dengan bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan itu tidak bisa kita kontrol. Dia akan selalu ada, memang tugasnya dia untuk membisik-bisik dalam kalbu manusia. Rayulah siapa yang bisa kamu rayu, itu kata Tuhan. Tapi jangan dirayu hambaku yang beriman. Seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita sandarkan kepada Sang Maha Hebat dalam pengkontrolan itu. Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Gagah, Sang Maha Indah. Kita sandarkan kepada Allah. Setelah itu, apa yang kita bisa kontrol? Contohnya kita bisa mengontrol sholat pas 5 waktu sehari semalam. Usahakan itu tidak tertinggal. Kalau kita cuma bisa 3 kali sholat 1 hari 1 semalam, usahakan perlahan kita naikkan gitu. Biasanya subuh tinggal, kita biasakan perlahan, pelan-pelan gitu. Karena terbiasa akan menjadi karena dibiasakan akan menjadi terbiasa, seperti itu. Nah, jadi gitu. Jika sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, kita sandarkan kepada Allah. Memang itu di luar kontrolnya kita. Jika sesuatu itu bisa kita kontrol, kita jaga. Awalnya baik, kita update ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, yang keenam, selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini benih-benih negatif yang kita tanam di diri kita, itu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Menyalahkan orang lain. Pertama, dia menyalahkan diri sendiri. Akhirnya mengkambing hitamkan orang lain. Ini bahayanya. Negative thinking itu. Itu. Yang ketujuh, emosi yang sering membawa pikiran kita ke arah negatif. Emosi contohnya merasa hina. Wah, apalah aku ini. Tidak ada guna. Wah, tidak mampu lah aku ini.
Contoh yang mau bikin usaha, wah aku kan gak ada modal, aku kan miskin, bagaimana lah ini, ya kan dicari usaha gitu. Nah, emosi seperti ini itu kan sebuah emosi yang seperti ini yang sering membawa kita pikiran negatif gitu, yang selalu menyalahkan diri sendiri. Endingnya apa? Di saat kita ingin dekat berkumpul dengan kawan-kawan, kita merasa tidak enakan, kita tidak nyaman gitu, karena pikiran negatif kita mengklaim diri kita bahwasanya kita tidak mampu. Itu tadi seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, selalu memberi warna buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bahwasanya aku ini hitam, itu contohnya. Tidak bisa diganggu lagi. Aku ini jelek, nggak baik, semuanya gitulah. Nah, selalu mengecap dirinya buruk, mewarnai dirinya sendiri itu buruk. Nah, ini akar-akar ya, pandangan negatif, penyebabnya. Maupun dia udah mengklaim dirinya buruk, ditambah lagi mengklaim orang lain buruk. Nah, itu lebih parah lagi. Oke. Selanjutnya kita pergi cara mengatasi pikiran negatif ini. Yang pertama, kita harus mengakui. Kita akui, saya itu sering mempunyai pikiran negatif. Diakui dan diterima. Coba berdamai dulu. Selanjutnya, kita berpikir sebentar. Coba kita kaji, kita renungkan, tanyakan, apa untungnya sih saya berpikir seperti ini? Apa dampaknya untuk diri saya sendiri? Jika benih negatif ini saya tanamkan, buahnya nanti akan jadi seperti apa? Itu yang tadi sudah saya bilang, saya ceritakan, akan berdampaknya menjadi membenci diri sendiri, membenci orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Itu jadinya jika benih negatif itu ditanam. Begitupun sebaliknya, jika benih positif yang saya tanam, apa dampaknya? Coba kita kaji. Mana yang lebih untung? Mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya? Kita kaji. Jika saya cuek gitu atau bodoh amat dengan sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, contohnya salah satu bisikan-bisikan setan yang di luar kontrol kita, kenapa dia berbisik terus? Kan aku udah baik, itu contohnya kan. Itu kan di luar kontrol kita. Lebih baik kita berpikir ke arah yang positif gitu. Berpikir ke ibadah-ibadah apa yang telah kita laksanakan. Akhirnya dengan itu kita bisa menikmati prosesnya kehidupan gitu. Kita berpikir sebentar. Selanjutnya ini tahap selanjutnya kita latih. Cara melatih berpikir positif. Setelah kita akui, yang kedua kita kaji, yang ketiga ini kita latih. Kita isi dengan hal yang positif. Ayo kita pikir dan kita pikir kelebihan kita gitu. Kelebihan kita dan keindahan yang Tuhan berikan. Coba kita catat apa saja prestasi yang telah kita capai gitu. Apa saja skill-skill yang kita punya, coba kita catat. Kita berfokus ke yang positif. Ini positif loh. Coba ambil pena, ambil buku, catat. Yang pertama, kamu itu siapa? Kehebatan kamu itu apa? Contohnya, saya itu kekasihnya Allah loh. Saya hebat di dalam ilmu ini, itu. Saya hebat di dalam ilmu sains gitu. Saya hebat di dalam ilmu pesawat, itu contohnya. Selanjutnya bisa aku
hobi aku main gitar, hebat di dalam gini-gini gitu. Itu contohnya. Kuliah aku aman gitu. Tidak ada ngulang sama sekali. Itu sebuah prestasi. Hal-hal yang semacam itu kita catat dan kita berfokus ke yang positif itu. Dan cari juga lingkungan yang positif, yang mendukung pikiran positif kita ini. Karena lingkungan ini penting juga. Dan ngomonglah yang baik-baik, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu positif gitu. Jika pikiran negatif itu datang, bilangkan ke dirimu sendiri bahwasanya saya sudah menjadi manusia yang positif. Dan pikirkan yang positif. Ingat, ada sesuatu yang tidak bisa kontrol, ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan hidup itu ada seriusnya, ada candanya juga gitu. Nah, itu cara-cara mengatasi pandangan negatif. Nah, orang overthinking biasanya tuh dia berpikir yang tidak seharusnya dia pikir gitu. Akhirnya apa? Dia stres sendiri. Gitu. Jadi orang seperti ini yang dengan pemikirannya sendiri dia merusak dirinya sendiri. Jadi kita harus berpikir positif, berpikirlah ke solusinya, bukan masalahnya. Kebanyakan yang menghasilkan pikiran negatif itu hanya orang-orang itu hanya berpikir tentang masalahnya saja, berfokus ke masalahnya saja, tidak ke solusinya. Mulai dari sekarang, ayo kita pikirkan solusinya. Masalahnya udah tahu itu, mengapa ini pikirkan. Jangan mentok di masalahnya saya, kita mentok ke pikiran positifnya, solusinya gitu. Itulah cara berpikir positif dan cara mengatasinya. Saya rasa cuman itu. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.